Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan thayyiban mubarakan fihi. Nahmaduhu hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hazratul Mukarramin, para alim ulama, para cerdik pandai, para ustadz dan ustadzah yang senantiasa kita nantikan arahan, fatwa dan nasihatnya, yang kami hormati segenap Dewan Kemakmuran Masjid Besar Al-Uswah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian, jamaah sholat maghrib Masjid Besar Al-Uswah yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan kesyukuran marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di petang kali ini curahan karunia-Nya terus-menerus Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kesempatan yang kalau kata Rasulullah SAW banyak di antara kita manusia yang diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi justru jadi pailit, jadi bangkrut ketika diberikan modal itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang atau kesempatan. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesehatan prima yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, dengan kesyukuran yang kita persembahkan, maka Allah akan menambahkan dan bahkan menambahkan benefit dan keuntungan dari nikmat waktu dan nikmat kesehatan, karena kita bisa produktif menghadirkan amal soleh. Kita dapat mengisinya dengan amal-amal kebaikan yang akan kita banggakan nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul teladan yang sangat dermawan, Rasul teladan yang mencontohkan kepada kita bagaimana menyelesaikan tugas kehambaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya beribadah kepada Allah. Tetapi pada saat yang sama kita juga mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bagaimana kita menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi pihak yang dalam tanda kutip mewakili Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakmurkan bumi ini dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap salawat dan salam yang kita persembahkan kepada beliau, upaya kita untuk menapak tilas perjuangan beliau, dan upaya kita untuk mengidentikan diri kita, mencoba untuk meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, berbuahkan pengakuan dan legalitas kita diakui sebagai kafilah panjang umatnya. Kita juga layak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Lebih dari itu, kita juga layak untuk membersamai beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kajian hadis. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu sekalian datang dari rumah masing-masing pengen ketemu Ustadz Dedi, ternyata ketemunya sama kami, ya mohon maaf karena yang diundang Ustadz Dedi, tapi ternyata yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian itu kami. Tapi
ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian itu niatnya ingin mengkaji hadis, maka kalau tidak bisa ketemu dengan beliau, maka ketika tidak mampu untuk merangkum semua yang Bapak Ibu sekalian, maka dalam kaidah usuliyah itu disebutkan kita tidak boleh meninggalkan seluruhnya. Ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Apa yang tidak bisa kita rangkum secara keseluruhan, maka nggak boleh hukumnya kita meninggalkan secara keseluruhan juga. Maka semoga pertemuan kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang nantinya akan membuat kita bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tanpa skenario Allah kalau kemudian malam hari ini kita dikumpulkan, atau hari ini kita dikumpulkan tepat di, kalau malam ini sih sudah malam yang kedua di bulan Muharram. Kalau malam tadi di masjid kita ini ada istighosah, kemudian bermuhasabah terkait dengan siapa profil kita 1 tahun sebelumnya. Di tahun 1444 Hijriah kita itu seperti apa. Maka kita mengevaluasi, dan setelah kita mengevaluasi, maka hal berikutnya yang dicontohkan itu adalah bagaimana kita menancapkan sebuah tonggak yang kuat agar di tahun 1445 Hijriah yang sudah mulai tadi malam itu kita betul-betul lebih baik dari apa yang sudah kita pernorehkan di tahun 1444 Hijriah atau di tahun-tahun sebelumnya. Maka dalam kerangka bahasan ini, dan didorong oleh beberapa pertanyaan terkait dengan, mohon maaf, bukan bicara terkait dengan politik praktis, tapi ada pertanyaan dari beberapa jamaah yang mampir ke WhatsApp kami dan atau secara langsung dipertanyakan terkait dengan persoalan, mohon maaf nanti kita bahas sedikit saja sebenarnya terkait dengan money politik. Bagaimana hukumnya kita itu memberikan sesuatu untuk mendapatkan suara umpamanya, atau bagaimana kalau kita itu memaksa calon-calon tertentu untuk memberikan sesuatu kepada kita agar kita memilih yang bersangkutan. Itu banyak dipertanyakan, itu banyak ditanyakan kepada kami. Lah kalau kemudian kita bicara terkait dengan munasabahnya, seingat kami di awal bulan Syawal setelah selesainya Idul Fitri itu kita pernah membahas terkait dengan persoalan ini, karena tema yang waktu itu kita bahas adalah di antara parameter diterimanya amal soleh kita selama bulan Ramadan penuh itu adalah selepas bulan Ramadan kita menjadi orang yang anti untuk memakan harta yang haram. Nah, dalam kerangka ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami membuka hadis yang ke-10 dalam kitab Arba'innya Imam Nawawi. Hadis yang ke-10 itu hadis yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan persoalan rizki, terkait dengan persoalan harta dan efeknya dalam kehidupan kita, yang hadis ini kemudian sampai riwayatnya kepada kita lewat riwayatnya Imam Muslim. Jadi hadisnya sahih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Summa dzakara ar-rajula yutilus safar ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi ya rabb, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rawahu Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kalau kita terjemahkan secara bebas maka adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu
Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu zat yang maha baik. Innallaha ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang maha thayyib, maha baik. Maka karakter dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah la yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak akan pernah menerima amal yang dipersembahkan oleh hambanya kecuali yang baik-baik saja. Itu ungkapan awal dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menunjukkan terkait dengan apa yang disampaikan ini, maka Rasulullah mengungkapkan dalilnya. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu memerintahkan kepada hamba-hamba terpilih yang mereka itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang-orang yang beriman persis dengan apa yang diperintahkan kepada para nabi. Meskipun status seorang mukmin itu tidak pernah menjadi seorang nabi, tetapi seluruh perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi itu adalah juga perintah kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau umpamanya, mohon maaf, di luar sana ada yang mengatakan bukankah yang diperintahkan untuk memakai hijab itu hanya istri-istri Nabi, ya kan? Dengan alasan itu umpamanya ada salah seorang pakar tafsir di Indonesia kah, ada seorang ulama kah kemudian mengatakan nggak wajib kok bagi seorang perempuan muslimah untuk menutup auratnya dengan menggunakan hijab, memakai jilbab, karena yang diperintahkan adalah istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada juga yang mengatakan seperti itu ternyata. Maka lihatlah salah satu ungkapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah kepada para nabi dan rasul itu adalah perintah bagi orang-orang yang beriman. Perintah bagi istri-istri Rasulullah itu adalah perintah bagi kaum muslimat. Itu ungkapannya, dan dalilnya adalah salah satunya yang diungkapkan oleh Rasulullah dalam hadis ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di surat Al-Mu'minun, ya kan? Di surat Al-Mu'minun itu Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kepada para rasul, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, wahai para nabi, perintahnya adalah kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik saja, yang thayyib, ya, yang halal lagi thayyib, wa'malu sholihah. Baru setelah itu perintahnya adalah untuk beramal dengan amal soleh, untuk memproduksi amal soleh. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Tetapi lihatlah bukti kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perintah kepada para nabi dan rasul itu perintah kepada kita kaum mukminin. Maka Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 172, surat kedua ayat 172, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Lihat kalimatnya sama persis dengan yang diperintahkan kepada para nabi dan rasul. Kalimatnya terkait dengan persoalan konsumsi, terkait dengan persoalan makan. Maka perintah kepada para nabi itu untuk makan dari yang halal lagi thayyib, dan perintah kepada kita orang-orang yang beriman itu juga sama. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari hal-hal baik yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Itu perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ungkapannya yang mengutip dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Lah ini kaitannya dengan persoalan rizki yang kadang membuat kita itu berpikir, mohon maaf, mayoritas kita itu kan mengatakan, bukan kita yang ada di sini, tapi mayoritas manusia itu mengatakan untuk mendapatkan yang haram saja sulit, ya kan? Apalagi untuk mendapatkan yang halal. Sehingga persis dengan ungkapan orang-orang barat sana ketika mereka mengatakan al-ghayatu tubarrirul wasilah, tujuan itu boleh dan bisa untuk menghalalkan semua cara.
Itu kan ungkapan mereka. Maka untuk mendapatkan yang haram itu rasanya susah banget, apalagi untuk mendapatkan yang halal. Itu kan ungkapan yang membuat kita akhirnya punya mindset seakan-akan persoalan rizki itu beratnya luar biasa, dan kita itu lupa dengan mindset yang diberikan oleh Al-Quran. Seorang yang beriman itu harusnya berpikir terkait dengan pertama, Allah itu menjamin rizki semua makhluknya. Gak ada satu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala pun kecuali mereka itu sudah mendapatkan jatah rizkinya, sudah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah umpamanya di surat Hud, ya, surat yang ke-11. Di ayat yang ke-6 itu Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan, kalau di awal-awal juz yang ke-12 itu kan ungkapannya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini mindset. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satu makhluk pun yang melata di bumi ini kecuali Allah itu wajib untuk memberikan rizki kepadanya. Karena menggunakan kalimat illa 'alallah, Allah itu menunjukkan terkait dengan kewajiban. Allah itu wajib untuk memberikan rizki kepada siapapun makhluknya yang berada di muka bumi ini. Itu ungkapan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jaminan rizki itu sudah ada, tidak perlu khawatir. Sehingga kemudian kita berpikir terkait dengan persoalan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mindset yang pertama. Atau kemudian kalau kita khawatir nanti kalau saya pensiun, atau kalau saya udah sepuh nanti rizkinya mau dari mana. Itu nggak perlu khawatir, karena kemudian kita juga harus lihat patokan mindset yang diungkapkan dalam agama kita. Yang kedua itu adalah setiap jiwa, setiap kita yang hidup, yang menarik ulur nafas kita, itu kita tidak akan pernah diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan pernah dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai jatah rizki kita itu semuanya kita habiskan. Itu mindset yang diajarkan oleh agama kita, bahwasanya setiap manusia, bahkan setiap makhluk hewan pun, itu mereka tidak akan pernah diwafatkan, tidak akan pernah dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali ketika jatah rizkinya itu sudah habis. Maka nggak perlu khawatir, nggak perlu takut kalau sekiranya dalam salah satu limit waktu kehidupan kita nanti kita tidak diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jatahnya itu sudah disiapkan. Itu mindset yang kedua dalam agama kita ketika kita bicara terkait dengan persoalan rizki, agar kita tidak terseret-seret dengan apa yang dihembus-hembuskan dari orang-orang yang di sebelah sana, agar kita itu kemudian mengkonsumsi hal yang sama dengan yang mereka lakukan. Persis dengan iblis yang tidak rela untuk masuk neraka sendirian, dia mencari orang-orang yang siap untuk membersamai dia. Ya kan, seperti itu hakikatnya. Dan yang ketiga, kalau kita bicara terkait dengan mindset rizki, sebelum kita bicara terkait dengan kelanjutan hadis ini, ternyata hakikat dari rizki itu adalah apa yang kita konsumsi dan yang kita manfaatkan. Kalau yang tersimpan di rekening, kalau yang kemudian kita jadikan sebagai bentuk-bentuk tertentu dari yang namanya harta, belum tentu itu menjadi rizki kita. Karena belum tentu kita bisa mengkonsumsinya, belum tentu kita bisa memanfaatkannya. Barangkali sebelum kita wafat saja kita sudah menemukan banyak orang yang kemudian memperebutkannya. Bahkan kemudian dengan teganya mungkin anak cucu keturunan kita atau ahli waris kita masih hidup saja, masih bernafas, mungkin dalam kondisi lemah karena di ICU dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik, ternyata sudah banyak orang-orang yang tadi menginginkan itu. Maka ingat bahwasanya rizki yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, dan apa yang kita manfaatkan. Itu rizki kita. Maka kalau kemudian kita menumpuk-numpuk sedemikian rupa sebanyak-banyaknya, kemudian kita lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ini kan menjadi satu hal yang keblinger juga. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan mindset rizki, itu kata Allah subhanahu wa ta'ala di surat At-Takatsur, ya, di surat At-Takatsur, surat yang keberapa, 102.
Di ayat terakhirnya itu kan kalimatnya tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im, ya kan? Kemudian pasti kalian itu akan dimintai pertanggungjawabannya, latus'alunna, dan itu menggunakan nun taukid tsaqilah. Apa stressingnya itu double, nunnya itu 2, latus'alunna. Kalian pakai lam lagi, lamut taukid ditambah nun taukid tsaqilah. Jadi ada 3 stressing, ada 3 taukid, ada 3 penguat. Allah mengatakan kepada kita, nanti kalian itu pasti akan dipertanyakan, akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa? Anin na'im, tentang seluruh kenikmatan, seluruh fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Bukankah kita ketika lahir dari rahim ibu kita masing-masing itu kan tidak memiliki apapun yang kita bisa banggakan hari ini? Jangankan kekuasaan, jangankan harta, jangankan ini dan itu yang hari ini membuat mungkin kita merasa bangga dengan orang-orang di sekeliling kita, ya kan? Sehelai benang aja kita nggak pernah memiliki itu. Bahkan ketika kita lahir dari rahim ibu kita masing-masing, pengetahuan aja kita nggak punya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Nggak ngerti apa-apa. Allah kemudian zat yang maha murah itu memberikan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Cuman dibekali dengan 3 alat pengetahuan, knowledge tools, adawatul ma'rifah, pendengaran ini, penglihatan ini, dan kemudian hati nurani kita. Dan dengan 3 modal itu kemudian hari ini kita memiliki apa yang kita banggakan. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Itu semuanya akan dimintakan pertanggungjawabannya. Nanti kita akan ditanya lagi oleh Allah, akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mindset 4 inilah yang kemudian membuat kita itu jadi orang-orang yang mawas diri. Harus mempertanyakan kepada diri kita dulu, harus berpikir berkali-kali, apakah ini halal? Apakah yang kita bawa ini halal? Apakah yang kita bawa ke rumah kita berikan kepada keluarga kita, anak istri kita ini itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu menjadi pertanyaan yang harusnya ada setiap kali kemudian kita itu membawa nafkah kita ke rumah kita. Kenapa? Karena lihat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, efeknya itu ternyata multi. Efeknya itu nggak cuma satu, nggak cuma terkait dengan kita, tetapi terkait dengan keluarga kita, bahkan hal yang paling fundamental dalam kehidupan kita. Doa kita itu akan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang terus-menerus butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ini, apakah kebutuhan kita itu akan dipenuhi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu berbanding lurus dengan apakah yang kita konsumsi, apakah yang kita berikan kepada anak istri kita itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena Rasulullah kemudian mengatakan lanjutan hadis tadi, summa dzakaror rajul, bentuknya cerita. Setelah menjelaskan kepada para sahabat terkait dengan Allah itu hanya akan menerima yang baik. Kalian wahai orang-orang yang beriman itu diperintahkan untuk makan dari yang baik-baik saja, sebagaimana para nabi dan rasul itu diperintahkan untuk hal yang sama. Maka setelah itu Rasulullah bercerita kepada para sahabat, summa dzakaror rajul, ada loh wahai para sahabat, seorang laki-laki, seorang manusia, seorang hamba yang dia itu karakternya kata Rasulullah yutilus safar. Kita catat pertama kalimat yutilus safar, melakukan perjalanan panjang. Itu pertama. Yang kedua, asy'ath, ya, karena perjalanan panjang maka dia itu kusut masai. Artinya enggak tampangnya itu udah enggak karuan lagi deh gitu. Ya, asy'ath itu namanya. Bahasa Arabnya asy'ath. Setelah itu yang ketiga karakternya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah aghbar. Meskipun mungkin ini nggak relevan lagi hari ini. Hari ini kita berjalan dari Tanjung Pinang ini menuju ke ujung Papua sana.
Kan nggak pakai kendaraan di tengah jalan yang kemudian kena debu, yang kemudian kena angin, yang sampai kemudian jambul kita itu berubah dan seterusnya, kan enggak. Ya kan cukup naik pesawat cuman berapa menit kita sudah sampai, berapa jam kita sudah sampai tanpa harus berdebu-debu. Tapi ini pembelajaran yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan persoalan seakan-akan menggambarkan tentang betapa butuhnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sholat istisqa umpamanya, itu kan diperintah, kalau sholat Jumat, sholat hari raya, kita diminta untuk memakai pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Tapi ketika kita butuh air hujan, hal yang paling asasi dan fundamental dalam kehidupan kita, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kita itu betul-betul hina, kita ini betul-betul miskin, kita itu betul-betul butuh sama Allah Subhanahu wa taala, maka pakaian yang paling buruk yang kita miliki, kan gitu kan syariatnya. Maka dalam konteks ini, meskipun mungkin kalau dalam kehidupan kita sekarang nggak relevan, perjalanan jauh itu nggak membuat kita akan kusut masai, nggak membuat kita itu akan berdebu. Tapi ini pembelajaran terkait dengan butuhnya kita dengan Allah. Pertama tadi yutilus safar, yang kedua adalah asy'ath, yang ketiga adalah aghbar, yang keempat adalah yamuddu yadaihi ilas sama. Yang keempat itu orang yang perjalanan panjang, orang yang kusut masai, orang yang berdebu itu dia menengadahkan tangannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Yamuddu yadaihi ilas sama. Apa yang diungkapkan? Ya Rabbi ya Rabb, wahai Allah, wahai Allah, ya Allah, ya Allah. Itu permintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan semuanya. Maka lihatlah apa yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan rizki. Itu ternyata berbanding lurus apakah kemudian doa kita ini akan diijabah atau tidak oleh Allah. Apakah kemudian kita ini akan dicuekkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan begitu saja. Karena kata Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya, wa mat'amuhu haram. Makanan yang dia konsumsi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara, kan haram itu bisa dua jenis ya, bisa jadi ainnya, zatnya itu memang haram, ya kan, babi, minuman keras, kemudian dan seterusnya yang jelas-jelas haram, ya kan. Tapi ada yang zatnya itu halal, beras, pakaian, kendaraan, apapun itu kan secara umum dia halal. Tetapi cara mendapatkannya itu ternyata dengan jalan umpamanya ya mencuri, korupsi, merampas dan seterusnya, maka itu kan berubah, yang ainnya, yang zatnya itu halal berubah menjadi haram karena cara mendapatkannya. Kata Rasulullah, wa mat'amu haram wa mashrabu haram. Konsumsinya, makan dan minum yang masuk ke dalam saluran pencernaannya itu haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang dikenakannya itu juga berasal dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ghudhiya bil haram. Daging yang tumbuh, gizi yang kemudian menjadi daging, atau yang kemudian fisik kita dari bayi yang tadinya nggak tahu apa-apa sampai sudah sebesar kita sekarang ini, itu tumbuhnya dari makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabulah. Mana mungkin doa-doanya itu sepanjang apapun atau sekhusyuk apapun, karena tadi karakter yang disebutkan oleh Rasulullah itu menunjukkan kepada kita bahwasanya meskipun kita sudah membayarkan syarat untuk diterimanya doa kita, perjalanan panjang, benar-benar butuh karena kusut masai, karena kemudian berdebu, kemudian kita menengadahkan tangan kita ke atas gitu. Lihat, ingat Rasulullah ketika perang Badar itu kemudian tangannya itu diangkat ke atas sampai kemudian lengan tangannya yang putih itu dilihat oleh para sahabat. Abu Bakar aja sampai nggak tega dengan melihat itu. Ini kan menunjukkan betapa butuhnya seseorang itu, dia akan menengadahkan tangan dia, ya kan. Dan setelah itu kata Rasulullah SAW menggunakan tambahan, berdoanya itu dengan Asmaul Husna. Dia mengiba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ya Rabb, wahai Allah, wahai Allah, wah ya Allah, ya Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala.
tapi tidak akan diijabah oleh Allah karena harta haram yang kemudian dia konsumsi, harta haram yang kemudian diberikan kepada anak istrinya, harta haram yang kemudian dia kenakan dan seterusnya. Ini yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini. Maka kalau kemudian kita sedang berada di tahun baru, resolusi atau kemudian azam yang kita inginkan setahun yang akan datang ketika nanti kita sampai di tahun 1446 Hijriah, maka harusnya yang kita inginkan adalah kalau Ramadan kemarin amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, parameternya itu adalah kita makin anti untuk makan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya di antara resolusi kita, di antara hal yang akan kita lakukan di tahun 1445 Hijriah ini adalah kita tidak akan mengkonsumsi harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka relevansinya dengan pertanyaan di awal tadi, ketika orang banyak bertanya terkait bagaimana hukumnya kita menerima kayak semacam suap atau apa ya, yang money politik itu kan sebentar lagi, dalam hitungan nggak lebih dari 110 hari lagi, ya kan? Nggak nyampe 110 hari, 100 hari lebih berapa dikit lah. Kalau lihat kondonnya KPU itu kita menemukan 108 hari atau berapa gitu, ya kan, hari ini, ya kan? Tinggal hitungan itu. Maka apakah kemudian di awal tahun baru ini kita mampu untuk mengokohkan resolusi kita semakin anti untuk makan harta yang diharamkan itu kaitannya dengan apakah kalau kita menerima uang itu kemudian kita mengkonsumsinya itu berarti kita mengkonsumsi harta yang haram umpamanya. Atau bagaimana hukumnya kalau umpamanya seorang calon datang untuk sosialisasi, tiba-tiba kemudian dipaksa oleh masyarakatnya, bagi dong, meskipun sedikit kami pasti akan memilih Anda, tapi masa sih kita nggak dikasih, wong orang sana itu dia ngasih semua ke kita, kami pasti akan memilih wong kita tetanggaan, tapi kasih dong sedikit umpamanya. Kan ada yang kayak gitu, memaksa seperti itu. Maka bagaimana hukumnya yang seperti ini? Lihatlah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang tersisa ini ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis itu salah satunya ada dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad. Ada juga dalam hadisnya salah satunya Syekh Al-Albani lah. Syekh Al-Albani itu mengkodifikasikan hadis ini dan bahkan beliau mengatakan hadis ini sahih, ya kan? Shahihut Targhib ya dalam kitabnya Syekh Al-Albani itu. Tapi intinya Imam Ahmad itu meriwayatkan hadisnya lebih panjang karena Imam Ahmad menceritakan pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sami'tu fulanan yaqulu khairon." Ya kan? Wahai Rasulullah, aku mendapatkan kabar si fulan itu memuji-muji engkau karena engkau telah memberinya 2 dinaroin. Ya kan? Rasulullah kaget. Loh, kok dia cuman mengatakan kalau aku memberinya 2 dinar saja, ya kan? Padahal apa kata Rasulullah kepada Umar? Ya kan? Qala lakinna fulan la yakulu dzalika, ya kan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan begini, kenapa dia cuma mengatakan aku memberikan dia 2 dinar saja, padahal aku memberinya itu lebih dari 10 dinar, bahkan angkanya antara 10 sampai 100 dinar. Dalam riwayat lain sampai 200 dinar. Dinar itu uang emas. Dan itu yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang tadi, ya kan? Ketika Rasulullah membagi ghanimah, ternyata ada yang datang kepada Rasulullah dan memaksa Rasulullah untuk bagi saya juga wahai Rasulullah, gitu, ya kan? Ini kan kalau para ulama ketika mereka berbicara terkait dengan persoalan, ketika riset mereka terkait dengan persoalan money politik, itu salah satunya menggunakan dalil ini, ya kan? Kalau ternyata calon itu dipaksa oleh konstituennya untuk memberi padahal dia nggak mau memberikan itu. Kan ada beberapa cerita orang di pulau-pulau, dia mengatakan bapak ini selama ini dekat dengan kami dan kami itu diadvokasi sama bapak, ya kan? Tapi saya mohon izin 2 menit saja, saya nggak bersama bapak, saya milih orang lain ketika berada di bilik suara itu. Itu kan ungkapan yang ngeri banget dan dikatakan kalimatnya gini, kalau mau saya pilih ya kasih saya,
gitu kan. Itu ungkapan-ungkapan seperti itu dianalogikan oleh para ulama fikih itu dengan hadis ini. Ada loh orang-orang yang meminta, ya kan. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Umar selesai bercerita dan Rasulullah kemudian mengklarifikasi, oh enggak, dia enggak cuman aku beri 2 dinar, dia aku beri antara angka 10 sampai 100 bahkan sampai 200 dinar, ya kan. Maka kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari dengan mengatakan, wa inna ahaduhum la yas'aluni al mas'alata fa'aituha iyahu fayakhruj biha muta'abbitaha wa ma hiya lahum illan nar. Jadi kata Rasulullah, ada loh di antara kalian orang-orang yang meminta kepadaku dan bahkan maksa minta kepadaku, maka akhirnya aku memberinya. Setelah itu dia keluar dari majelisku dengan menggamit uangnya itu, ya kalimatnya kan Rasulullah menggunakan kalimat muta'abbati wa, ya kan, dikendit lah kalau orang di itu ya, kan bahasanya gitu kalau orang Jawa kan. Nah, maka Rasulullah kemudian beliau mengatakan inna fayakhruj biha wa ma hiya lahum illan nar. Padahal tahukah Umar, harta yang mereka bawa karena mereka minta kepadaku dengan memaksa itu adalah api neraka. Nanti itu akan menjadi api yang membuat mereka menyesal tak terperikan, ya kan. Umar kemudian mempertanyakan kepada Rasulullah, kalau engkau tahu itu adalah api wahai Rasulullah, kenapa engkau tetap memberikannya kepada orang tersebut, ya kan. Kan karakter Rasulullah itu kan azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Engkau itu kan begitu sayang kepada orang-orang yang beriman. Engkau itu kan merasakan penderitaan mereka sampai harusnya engkau jadi orang yang paling kaya raya, tapi engkau rela untuk meninggalkan itu semua. Tapi kok dalam masalah ini engkau mau memberikan api kepada orang itu padahal dia beriman. Padahal dia kan bagian dari komunitas orang-orang Madinah yang beriman kepada Allah. Kenapa engkau begitu wahai Rasulullah? Maka ternyata jawaban Rasulullah adalah qala innahum ya'bauna illa an yas'aluni wa ya'ballahu liyal bukhl. Lihat jawabannya, alasan Rasulullah itu adalah, ketahuilah wahai Umar, sesungguhnya mereka itu enggan kalau aku tidak memberinya. Artinya dia memaksaku terus-menerus agar aku memberinya, ya kan. Karena dia memaksa, maka lihat, Allah itu tidak mau kalau aku itu disebut bakhil. Maka aku harus memberinya wahai Umar, meskipun aku tahu itu adalah api, tetapi aku harus memberinya karena Allah tidak mau aku disebut bakhil. Rasulullah itu kan dermawan, ya kan. Syakho itu bagian dari karakternya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini ungkapannya. Atau kalau dalam hadis yang lebih pendek, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim umpamanya, ya, dari sahabat, kalau dari yang tadi itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri, maka hadis berikutnya sama persis kalimatnya itu diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah. Itu dikodifikasikan oleh Al-Albani dalam Shahih Targhib ketika beliau mengatakan innar rajula ya'tiyani fayas'aluni fa'a'taituhu, ya kan. Sesungguhnya ada orang yang datang kepadaku untuk meminta harta kepadaku, maka aku harus memberinya. Fayantaliqu wa ma yahmilu fi hidnihi illan nar. Dia kemudian berlalu dari majelisku padahal dia itu membawa apa yang aku berikan, apa yang dia minta itu adalah api neraka. Kan ngeri banget. Nah, apa kaitannya dengan persoalan nanti sebentar lagi? Lihat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya. Bukankah kita itu betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Setiap saat itu kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang sekelas Rasulullah mengajarkan kepada putrinya, wala takilni ila nafsi torfata ain. Zikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Fatimah putrinya, kalau pagi dia harus membaca itu, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya kan? Kan kalimatnya itu. Terus kemudian ditambahkan dengan kalimat itu, wala takilni ila nafsi torfata ain. Jangan engkau wakilkan diriku itu dengan diriku, alias engkau itu meninggalkanku wahai Allah Subhanahu wa taala. Intervensilah diriku setiap saat, ya kan.
Kita ini terus-menerus butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jadinya kalau ketika kita butuh itu tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengijabah kebutuhan kita? Kan ini hal paling mengerikan. Dan itu nanti dikaitkan kalau dalam konteks tahun baru kita, konteks nanti di tahun 1445 Hijriah itu ada kontestasi politik paling besar di negeri kita. 14 Februari itu ada pemilu, dan hati-hati kalau hanya karena mungkin kan cuman paling dikasihnya berapa sih untuk 5 tahun yang akan datang. Kalau persoalannya 5 tahun yang akan datang sih selesai aja gitu. Tapi persoalannya itu sepanjang hidup kita, kalau kita butuh tidak akan diijabah oleh Allah, dan bahkan nanti yang kita bawa itu adalah neraka api. Kan ini yang jadi konsideran kenapa kita harus berpikir terkait dengan, harusnya kita tadi ingat terkait dengan persoalan rizki. Kita sudah dijatah rizkinya, kita nggak akan meninggal sampai jatah rizki kita itu habis, ya kan? Apa yang menjadi rizki kita itu yang kita konsumsi, yang kita manfaatkan, dan ingat kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas itu semua. Lah kalau sudah dipahamkan oleh Al-Quran ternyata tentang konsep rizki itu kayak begini, kok masih berpikir juga nanti oh sebentar lagi kita panen nih umpamanya, kan gitu. Nauzubillah min dzalik, kan gitu. Persoalannya itu tidak sesederhana itu gitu, ya kan? Lah kan bedanya kalau dikasih, ya kan? Meskipun sama-sama kan nanti hartanya mungkin atau berasnya atau bajunya atau apanya ya halal secara zat, tapi cara kita mendapatkannya, ya kan? Karena kalau kita memilih seseorang itu kan kita mempersaksikan bahwasanya dia itu baik. Masa kita mempersaksikan dia baik gara-gara dia ngasih kita, padahal selama ini kita tahu dia itu mungkin nggak baik, kan gitu. Ini yang sebenarnya sih saya nggak pengen berbicara masalah politik praktisnya itu, tapi hadis ini terkait dengan tahun baru ini loh resolusi kita, karena memang di tahun 1445 Hijriah itu akan ada ini. Maka ketika Bang Dedi itu bilang ke saya, ngajinya hadis Ustadz gitu, oh ya sudahlah, karena banyak yang nanya terkait dengan bagaimana hukumnya money politik. Kalau ada juga calon-calon yang nanya gimana kalau saya ngasih ini, kalau saya ini, meskipun mungkin secara legislasi, secara apa nih hukum positifnya mungkin sah, umpamanya kalau maunya money politiknya itu dikasih kepada orang untuk memberikan suaranya kan nggak boleh. Tapi kalau dengan alasan dia kita tunjuk sebagai saksi cadangan, umpamanya di TPS umpamanya satu TPS ada 10 orang yang dikasih gitu kan, itu kan dari sisi hukum positif legal. Tapi ingat, hidup kita ini nggak hanya terkait dengan hukum positif, hukum Allah yang terus-menerus mengawasi kita itu. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira yang dapat kita kaji. Hadisnya jelas. Kalau kemudian nyasar ke situ karena pertanyaannya ada yang ke arah situ, ya wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Masih ada beberapa menit. Kalau nggak salah masih berapa? 2 menit kali ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada? Moga-moga sih nggak ada. Moga-moga yang saya sampaikan bisa dipahami lah. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu terkait dengan warning keras harusnya kita mawas diri terkait dengan harta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang telah bertobat karena pada masa lalu banyak pernah berkonsumsi tapi dia telah bertobat, apakah doanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah taubat itu at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu menghapus mata rantai dari apa yang sudah berlalu dari hidupnya. Titik antara dia taubat dengan masa lalunya itu diputus dengan taubat itu. Kalau kaitannya, nah itu kaidah utamanya. Tapi kita akan melihat apakah yang kita taubatkan itu persoalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kalau persoalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala maka selesai dengan taubat itu. Insya Allah, Allah itu Tawwab, zat yang maha penerima taubat, ya kan? Tapi ketika berbicara terkait dengan hakul adami, hak-hak manusia, apalagi hak seluruh warga negara, kalau konteksnya adalah korupsinya para pemegang kekuasaan, itu nggak cukup selesai dengan hanya bertaubat kemudian memutus mata rantai masa lalu, saya bertaubat wahai Allah, nggak selesai.
Ya kan, nggak selesai di situ, maka dia harus, kan sebenarnya syaratnya itu adalah meminta halal atau mengembalikan hak orang yang dia ambil itu. Atau kalau sudah nggak punya lagi karena sudah nggak ada lagi, ya paling nggak meminta halal kepada yang bersangkutan. Tapi apakah itu kemudian dilakukan? Kan harusnya dilakukan. Tapi dalam konteks umpamanya orang yang sudah sepuh banget, dia punya persoalan dengan umat, dengan warga negaranya, karena korupsinya atau karena apapun yang terjadi dengan persoalan harta itu, kan dia harusnya mendeklar di depan seluruhnya, saya pernah memakan harta, umpamanya kayak gitu. Mestinya harus begitu. Karena terkait dengan persoalan taubat hakul adami, itu bukan kan harus ada nadam, ya kan, harus menyesal dulu, ya kan, harus kemudian nggak akan kembali lagi ke sana, memutus mata rantainya, nggak akan kembali ke sana lagi. Dan yang keempat, yang mengembalikan hak mereka yang pernah kita ambil itu. Itu syarat taubat kalau terkait dengan hakul adami. Lah kalau itu sudah dipenuhi, ya insya Allah kalau persoalan doa, Allah itu kan maha pemurah, Allah itu maha segala-galanya. Kalau taubatnya sudah diterima, ya kembali lagi kepada titik di mana dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku maka aku pasti akan mengijabah doa kalian. Itu kaidah doa. Tapi yang menghalangi doa kita diterima itu gara-gara tadi harta haram yang ada pada diri kita, baik dalam tubuh kita, di rumah yang kita simpan itu, dan seterusnya. Kira-kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Sila, kalau waktunya masih ada, kalau belum azan, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Persoalan rizki itu adalah tabir yang kita tidak pernah tahu. Semua kita tidak pernah tahu. Sama dengan takdir-takdir yang lain. Karena kita tidak pernah tahu, maka usaha itu diwajibkan kepada kita. Allah memang sudah menyiapkan itu. Tapi karena kita tidak tahu seberapa besar sih yang jatah yang Allah berikan untuk kita, maka cara untuk mendownloadnya, cara untuk mendapatkannya, ya bekerja itu. Ya kan? Kan nggak boleh kita berpangku tangan begitu saja kan gitu. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kaitannya, karena kita nggak ngerti seberapa banyak rizki kita, maka kemudian kita coba untuk mengerti itu dengan bekerja, dengan mendapatkan apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Kita baru akan tahu ketika seberapa banyak rizki kita, ya ketika kita mau meninggal dunia, ternyata dari kita bayi sampai sekarang itulah, sebanyak itulah rizki yang Allah jatahkan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kita tutup majelis kita dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.